Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrul khalisulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kegiatan kita yang berupa kajian pada pagi hari ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya itu senantiasa akan bisa kita jadikan sebagai pendorong bagi kita untuk dapat melaksanakan kebaikan di dalam kehidupan kita ini, sehingga bisa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada kita agar supaya kita ini dapat berusaha selalu dapat memperbanyak kebaikan, dan hal tersebut dapat kita lakukan dengan adanya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita tersebut. Jamaah yang berbahagia, saya masih akan membaca ayat-ayat yang menerangkan tentang infak atau sedekah. Sebab sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwa sesungguhnya infak ini adalah merupakan hal yang sangat dipentingkan sekali. Oleh karena itu, secara berurutan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang infak, sebagaimana banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kehidupan rumah tangga. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, meskipun tidak ditentukan secara khusus di dalam ketentuan agama, tetapi ada yang menetapkan bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini tentang sedekah ada yang perlu untuk kita laksanakan, yaitu yang biasa disebut dengan sebutan zakat profesi. Zakat profesi. Karena apa? Karena dipandang bahwa sesungguhnya orang yang mendapatkan uang dari hasil apa yang sudah ia usahakan, uang tersebut didapatkannya
dengan cara yang mudah dan enteng. Karena mudahnya, karena entengnya, oleh karena itu dianalogkan dengan zakat rikas. Seseorang yang menemukan suatu barang di mana barang yang ditemukan tersebut adalah sangat banyak sekali, maka orang tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya tidak 2,5%, tetapi bahkan 20%. Seperti saya membaca di koran, intan terbesar sedunia sadunya itu didapatkan di Indonesia, nomor 7. Orang mencari intan di Martapura, mendapatkan intan besarnya itu adalah nomor 7 di dunia. Orang yang mendapatkan tersebut, kalau intannya dijual, tidak hanya miliaran tetapi triliunan. Ya, agama menentukan kepada orang yang menemukan intan tersebut, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Sekarang dari hasil profesi juga begitu. Ada orang diundang untuk menyampaikan sesuatu di dalam acara yang diselenggarakan. Biasanya penyampaian tersebut beratnya hanya harus disampaikan dengan menggunakan makalah dibuat, disampaikan di dalam pertemuan tersebut. Orang yang menyampaikan diberi uang berjuta-juta, enteng kan? Beda dengan petani, beda dengan orang bekerja yang membutuhkan tenaga begitu beratnya. Dia dibebankan untuk mengeluarkan zakat. Ini jalan yang enteng. Karena begitu entengnya, maka dianalogkan. Dia harus mengeluarkan zakat yang disebut zakat profesi. Jamaah yang berbahagia, yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi ini adalah ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-265. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina, dan perumpamaan orang-orang yunfikuna, yang mereka semuanya menginfakkan amwalahum, harta benda mereka, ibtigha amardotillah, karena mengharapkan keridhaan dari Allah. Wa tathbitan min anfusihim, dan didasari dengan kekuatan kesungguh-sungguhan
dari diri mereka sendiri-sendiri. Orang yang berinfak, tujuan daripada infak yang dilaksanakan, orang tersebut mengharapkan keridhaan yang akan diberikan oleh Allah. Di samping itu, dia mempunyai ketetapan hati untuk betul-betul dapat dilaksanakan infak yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Sebab apa? Sebab mengeluarkan harta itu perlu adanya ketetapan dari diri kita sendiri-sendiri. Sebab secara umum semua manusia itu mempunyai sifat yang di dalam Al-Quran disebut asyuh wa uhdiratil anfusus syuh. Dan orang itu meditnya sudah cemepak, jadi kikir, bakhil. Itu merupakan sifat yang dimiliki oleh semua manusia. Lah, untuk melawan kebakhilan yang dimiliki, sekarang dilaksanakan infak. Oleh karena itu, infak tersebut agar bisa dilaksanakan perlu adanya ketetapan dari hati orang yang akan berinfak. Apabila ini dilaksanakan, kata Allah, kamathali jannatin birabwatin, adalah perumpamaannya seperti kebun yang berada di tanah yang subur. Seperti orang yang memiliki kebun, dan kebun itu berada di rabwah. Rabwah itu adalah tanah yang subur. Jamaah yang berbahagia, kelompok Ahmadiyah Ngalap Berkah, tempat yang ditempati di Pakistan, itu mereka sebut rabwah. Ahmadiyah itu sebagaimana kita ketahui adalah kelompok yang asalnya dari agama Islam. Dia mempercayai bahwa sesungguhnya sesudah Nabi Muhammad itu ada seorang nabi lagi, dan nabi tersebut adalah muncul di Pakistan yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Dari nama itu lantas kelompok tersebut disebut Ahmadiyah. Karena mengakui ada nabi sesudah Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu dinyatakan oleh Allah khatamun nabiyyin, penutup dari semua nabi-nabi. Berarti sesudah Nabi Muhammad itu kan sudah tidak ada nabi. Dia meyakini ada nabi lagi yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Karena namanya di situ ada Ahmadnya, lantas kelompoknya disebut Ahmadiyah. Di Pakistan, kelompok Ahmadiyah itu tidak dipandang sebagai kelompok Islam. Oleh karena itu di sana diharamkan mengucapkan salam kepada orang Ahmadiyah. Jadi kalau masuk ke rumahnya orang Ahmadiyah tidak boleh mengucapkan salam, karena dipandang Ahmadiyah ini adalah
sebagai kelompok kafir. Mergo ngakoni ana nabi maneh sesudah Nabi Muhammad. Mengucapkan salam kepada orang kafir kan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau seandainya orang kafir tersebut berpura-pura mengucapkan salam, Assalamualaikum, tidak boleh dijawab Waalaikumsalam, tetapi jawabnya hanya waalaikum, berhenti, waalaikum. Ya, makanya tidak diperbolehkan untuk mengucapkan salam kepada kelompok Ahmadiyah. Nah, tempat yang ditempati di Pakistan di sana itu disebut Rabwah, oleh mereka disebut Rabwah. Rabwah itu adalah tanah yang subur. Wa asaba wabilun, lalu dikenai hujan yang cukup. Kebun berada di tanah yang subur, hujannya cukup, maka fa'atat ukulaha difain, maka buah-buahnya itu bisa menghasilkan 2 kali lipat, bahkan lebih daripada 2 kali lipat. Karena adanya air yang cukup tersebut. Fa'ilam yusibha wabilun, maka jika tidak dikenai oleh hujan yang cukup, fatal, maka hujan yang rintik-rintik saja sudah memadai. Seandainya tidak ada hujan yang cukup, hujannya kecil, rintik-rintik, juga menjadikan kesuburan tanaman daripada kebun tersebut. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu terhadap apa yang kamu kerjakan maha mengawasi. Jamaah yang berbahagia, ditutup ayat ini oleh Allah tentang pengawasan Allah terhadap orang yang mau melaksanakan perintah Allah untuk mengeluarkan harta benda, sebagian harta benda yang mereka miliki, dan apabila itu dilaksanakan, semuanya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak menjadikan sebagai suatu amalan yang sifatnya adalah sia-sia. Makanya di dalam hadis, setiap hari ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah turun ke bumi ini. Malaikat tersebut banyaknya ada dua, di mana malaikat itu menyampaikan doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mau mengeluarkan harta mereka kholafan, ganti. Ya Allah, beri ganti. Allahumma ati mumfikon kholafan,
Ya Allah, orang yang mau melaksanakan infak, berikanlah kepada orang tersebut ganti daripada apa yang diinfakkan. Wa timumsikan talafan, tetapi apabila harta bendanya itu ditahan, malaikat yang satunya mendoakan, beri ya Allah orang tersebut kehancuran karena tidak mau melaksanakan infak. Makanya saya sampaikan bahwa sesungguhnya infak ini adalah termasuk hal yang sifatnya adalah sangat penting sekali. Jamaah yang berbahagia, untuk menunjang agar supaya perjalanan agama kita ini bisa maju, itu dibutuhkan adanya infak. Makanya ada suatu dawuh itu kata-kata yang diucapkan oleh orang besar. Dalam hal ini diucapkan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu daripada dawuhnya itu, beliau menyampaikan, janganlah kamu berteriak-teriak bahwa sesungguhnya kamu sanggup membela agama kamu meskipun harus mengorbankan dirimu. Tak usahlah dirimu engkau korbankan, karena kalau memang sudah datang waktunya, diri kita ini juga akan meninggal. Tetapi kata Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, sanggupkah kamu membela agamamu dengan mengeluarkan uangmu, uang yang kamu miliki? Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang lebih didulukan itu adalah harta, baru jiwa. Yunfikuna amwalahum wa anfusahum, mereka semuanya menginfakkan harta benda yang mereka miliki, baru jiwa. Nah sekarang yang harus kita jadikan sebagai prioritas adalah mengeluarkan sebagian daripada harta yang kita miliki. Jamaah yang berbahagia, sampai di sini mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kok lanjut?